Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2026 ya. Nah, sebelum mari mulai pembacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini dia. Nah, ada energi dari Four of Swords di sana ya. Berikut ada Two of Swords. Berikutnya di situ ada energi dari kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Wah, oke. Baik ya. Jadi kayak seseorang ini tuh nampaknya membiarkan kamu mau seperti apa di hubungan dengan dirinya gitu ya. Nah, kamu ini tuh di matanya dia Sagittarius itu adalah orang yang kok kayaknya tidak konsisten gitu lah ya. Kamu tidak konsisten, kamu yang seperti terkadang pergikah meninggalkan dia, kamu mendiamkan dia misalnya gitu ya, kamu mengelak, kamu menghindar dari dia. Nah, tapi tiba-tibanya kamu datang lagi, mengunjungi dia lagi, berbicara lagi dengan dia ya, menjalin interaksi lagi dengan dia gitu ya. Nah, jadi kayak yang dengan energinya yang kamu demikian, itu tuh mau nggak mau membuat dia harus kayak mampu ya, harus kayak mampu menghadapi kamu yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi orang ini kan memang entah dia sudah terikat dalam status dengan kamu, entah ya kamu sudah jadi istrinya, apa kamu sudah jadi suaminya gitu ya. Nah, jadi karena sudah terlanjur bersama dengan kamu, maka menurut dia mau nggak mau, ya udah dia menerima kamu. Namun ketika dia menerima dirimu yang mengambil sikap demikian, dianya itu tuh kan juga kayak ini ya, ada konsekuensinya kepada dia ya. Jadi misalnya konsekuensi akan kebingungan, mengapa kamu seperti ini, nggak tau-taunya kamu udah diem gitu ya. Nggak tau-taunya kamu sudah mengelak dari dia gitu ya. Nah, ini kan akan memberikan beban mental ya, memberikan beban emosional juga ya ke dianya. Nah, jadi di situ tuh dia akan belajar supaya gimana ketika kamu mendiamkan dia ndak yang sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa kamu seperti ini. Karena pertanyaan-pertanyaan yang datang di kepalanya dia apabila tidak mendapatkan jawaban, itu kan mendatangkan rasa sakit gitu ya ke dianya gitu ya. Nah, atau rasa bersalah. Nah, gitu ya, rasa bersalah. Kenapa kamu ngediemin dia? Jangan-jangan dia ngomong sesuatu yang keliru atau mengambil tindakan yang salah di matanya kamu gitu ya. Nah, menanggung beban dengan perasaan bersalah ini kan menyakitkan gitu ya. Nah, jadi dia di situ tuh akan belajar untuk lepas dari pikiran dan lepas dari perasaannya dia kalau kamu melakukan tindakan yang demikian gitu lah. Supaya dia tetap dalam kondisi dia tuh baik-baik saja gitu ya. Nah, terlebih-lebih bagi dianya itu tuh yang pernah ya, yang sempet kayak ketika kamu diam, dia mengejar kamu, dia mencari jawaban langsung ke kamu gitu ya. Kamu diemin dia terus dia chatting kamu, kamu diemin dia, dia telepon kamu, dia video call kamu. Nah, tetapi apabila dia mendapatkan respon yang dingin dari kamu ya kan, ini sudah menjadi sebuah pelajaran bagi dia untuk lain kali. Ya udah, kalau kamu diemin dia, maka dia harus membiarkan gitu ya. Kalau kamu mengelak dari dia, maka dia harus membiarkan gitu lah ya, supaya dia juga kayak udahlah dia capek deketin kamu, kemudian dia nggak enak hati melihat respon kamu gitu ya. Nah, jadi biar dia jangan double merasakan perasaan yang tidak nyaman gitu loh ya. Jadi kalau kamu diemin dia, maka posisinya dia adalah ya ikut diem, tenang aja di sana,
ikut dia kayak kalem aja di sana. Nggak perlu dia heboh nyari-nyariin kamu, berusaha untuk narik perhatiannya kamu ya, berusaha untuk ngambil hatinya kamu gitu. Nah di sana. Jadi kayak biarkan kamu datang kapan kamu mau datang dan dia izinkan kamu mau pergi atau mau mendiamkan dia apabila memang kamu mau pergi ataupun mau mendiamkan dia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi dia kayak menunggu sajalah, nah, gitu posisinya dia. Dia bilang dia harus mengambil posisi untuk menunggu sambil tenang gitu, ya. Sambil menyamankan dirinya dia dalam tindakannya dia yang menunggu kapan lagi nih kamunya tergerak hati mau hangat lagi ke dia, mesra lagi ke dia, ya dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah jadi dia harus pandai-pandai di sini katanya dia ya. Dia harus pandai-pandai untuk mengendalikan mentalnya dia, mengendalikan emosionalnya dia. Dia harus bisa menahan dirinya dia, gitu loh. Menahan dirinya dia dari bereaksi, mengambil tindakan untuk merespon bila masa kamunya itu tuh ngediemin dia ataupun mengelak menghindar dari dia. Nah seperti itu ya. Nah dan memang gini, kalau di matanya dia kamu bukan, kamu banyak lah ya. Kamu ceritanya ini tuh dia bilang banyak hal yang membingungkan dia tentang dirimu gitu loh. Jadi seperti seolah-olah seseorang ini tuh tidak benar-benar mengenal siapa kamu. Karena kamu tidak benar-benar membuka diri kepada dia. Nah seperti itu. Ya kadang-kadang dia bisa kayak nganggep bahwa kamu tidak respect ke dia. Kamu tidak menghargai keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Seperti dianya itu tuh tidak kamu hitung ya sebagai seseorang dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang dia kayak ragu dengan statusnya sebagai pacarmu, sebagai suamimu, sebagai istrimu atau sebagai teman dekatnya kamu. Gitu. Ya. Nah, jadi ya itu tadi kadang-kadang posisi dirinya itu tuh kayak aku ini apa sih? Aku ini tuh siapa sih? Gitu. Nah, di sana ya. Untung-untung saja dianya ini tuh memang cinta sama kamu. Untung-untung saja dia ini tuh sayang sama kamu. Untung-untungnya saja ya. Dianya itu tuh kayak yang bukan tipe pemarah gitu ya. Bukan tipe yang emosian yang ditunjukkan dalam bentuk sikap. Kalau enggak kamu bisa dimarah-marahin, ini apa sih kamu ini tuh gitu ya, ngediemin aku padahal ya aku nggak tahu apa salahku gitu ya bu, yuk kamu tuh ngomong. Nah tapi kan di sini tuh dia lebih mengambil sikap feminim ya, yang kayak ya diem aja gitu loh posisinya, diem aja gitu ya, galau-galau sendiri aja udah gitu loh posisinya. Nah jadi kayak seseorang ini tuh ya jangan-jangan memang kamu ngediemin dia, menghindar mengelak dari dia, ini tuh bukan kali pertama ya. Nah jadi kayak mau gak mau balik lagi, dianya itu tuh harus membiasakan diri dengan sikapnya kamu yang seperti ini. Nah gitu, dia yang harus memproses, mencerna, memproses sendiri untuk menyikapi sikap dari dirimu. Kamu kadang-kadang mau marah di matanya dia ya, tapi marahnya itu tuh gak jelas. Marah karena apa? Kamu mau dingin, tapi nggak jelas dinginnya kamu itu tuh karena apa, gitu. Ya, jadi kayak bisa itu tuh dia nggak mau banget kamu ini ya Sagitarius bikin aku tuh merasa tenang, gitu ya, nggak was-was, gitu, merasa nyaman, gitu. Kok kayaknya itu satu pekerjaan yang berat banget ya nampaknya bagi kamu. Ini terutama jeritan hati dari suamimu atau istrimu gitu. Ya karena mungkin maunya si pasangannya kamu ini tuh ya kalau kamu nggak seneng sesuatu ngomong gitu loh. Kamu ingin sesuatu bicara gitu.
Jangan kamu ujuk-ujuk ngediemin dia, mengelak-mengelak dari dia, bersikap dingin ke dia, gitu. Jangan, itu maunya dia gitu ya, tapi tentu maunya dia ini tuh tidak akan dia paksakan ke kamu. Apakah ini tidak memaksanya karena dulu dia udah pernah nih ngomong secara belak-belakan sama kamu, "Bebek sayang, kalau kamu jangan ngediemin aku, kamunya itu tuh ngomong." Nah, tapi mungkin kamunya itu tuh nggak ngeh gitu ya, masih tetap dengan stylenya kamu yang ilang-ilangan gitu ya, yang diem-dieman gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia, "Ya udahlah, biarin aja lah kamu kayak gitu, aku juga nggak mau maksain kamu." Lagian siapa sih yang bisa maksain orang Sagitarius kan? Orang Sagitarius mah keras gitu. Misalnya orang Sagitarius mah ya suka-suka gue kan gitu ya, prinsip orang Sagitarius. Nggak mau tunduk kepada tindakan untuk bersepakat gitu ya, kompromi gitu kan agak kurang mau ya. Apalagi jika hatinya Sagitarius itu tuh belum terlalu besar kepada seseorang itu gitu ya kan. Nah, tapi memang dalam urusan dengan si dia, bisa-bisa kamu bukannya ndak ada rasa cinta ya, bukannya kamu ndak ada rasa sayang gitu. Tapi memang ada masa-masa seperti kamunya itu tuh kayak tanda petik ya, mau tidak mau harus ngediemin dia, mau nggak mau harus menjauh dulu dari dia. Nah, seperti itu ya, dan lagi-lagi kan memang hidupnya kamu itu kan bukan yang muter-muter di soal cinta, cintaan aja kan. Kan banyak hal ya hal yang membuat kamu tuh happy, banyak hal yang kemudian menjadi tanggung jawabnya kamu ya, atau jangan dibilang banyak lah ya, kayak orang eksekutif sibuk aja kamu. Katakanlah ada gitu ya, adalah aktivitas-aktivitas pribadinya kamu kan gitu ya. Nah, jadi nggak yang selalu muter-muter ngabisin waktu memberikan atensi kepada hubungan dengan si dia ini. Kan gitu ya. Nah, apalagi kalau kamunya itu tuh lagi emosi. Bawaannya kalau kamunya itu tuh lagi nggak enak hati, memang narik diri. Itu ya kalau Mari lihat. Bawaannya itu tuh narik diri sampai kamunya itu tuh bisa tenangin diri dulu. Kan gitu ya. Walaupun kamu tahu bahwa ketika kamu narik diri, dia akan ya seperti yang tadi Mari sampaikan itu ya, bingung misalnya, resah misalnya gitu ya, nggak seneng hati misalnya. Tapi di sini tuh ya kamu rasa ya apa boleh buat, ya kamu harus demikian pula tindakannya kamu. Nah, gitu ya kalau Mari nampak. Memang boleh-boleh untuk di rentang 1 hingga rentang 7, kamu akan lebih banyak diem ke si pasangannya kamu. Gitu ya, kamu akan menarik diri dari dia ya, kamu akan menghindar dulu dari dia. Nah, seperti itu ya, memang kamu akan mengurangi aktivitasnya kamu tentang asmara dengan si dia. Ya, kamu lagi posisi membiarkan dia kayak menunggu gitu ya. Kamu biarkan dia dalam posisi menanti dirimu. Nah, kayak gitu ya kalau melihat. Nah, jadi ya memang kayak ya lagi mau kayak gitu kamu gitu loh modelnya. Yang mau kayak gitu. Tapi gini ya, kalaupun kamu sering-sering bikin dia seperti ini, nanti lama-lama bisa tawar juga itu hatinya dia ke kamu Sagittarius. Jadi nanti karena belajar untuk mengendalikan pikiran dan perasaan, jatuh-jatuhnya bondingnya dia ke kamu itu tuh memang bisa itu tuh makin lama makin renggang gitu ya, makin lama makin lemah. Memang bisa seperti itu tuh kalau Mari lihat ya. Jadi kok kayaknya cerita untuk cuek-cuek sama dia itu tuh baiknya ya kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, dikurang-kurangi gitu loh. Ya, nggak pamit-pamit tiba-tibanya kamu diem, nggak ada alasan kamu tiba-tibanya menghindar. Sebaiknya yang kayak gitu tuh dikurang-kurangi. Ya, kalau tidak bisa kamu tiadakan, tapi kamu kurang-kurangi aja. Gitu ya. Kalau untuk 1 kali 2 kali oke, dia masih bisa toleransi gitu ya. Tapi nanti kalau udah sekian kali,
atau sekian lama nih ya, katakanlah sekian lama. Kalau udah sekian lama, ya karena dia, aku jangan galau gara-gara aku didiemin Sagittarius. Jadinya dia mengikis tentang dirimu dalam jiwanya dia. Nanti takut-takutnya kamu yang repot sendiri nanti ya, giliran kamu mau hangat mesra lagi ke dia, terpaksa kamu kayak ngambil hati dia, ya, men-trigger dia mau terbuka ke kamu, gitu loh, mau menerima kamu. Nah gitu, nanti kamu jadi kerjaan gitu loh, kerjaan nanti bagi kamu, gitu ya. Karena terpaksa agak-agak tampil unjuk gigi lagi tuh di depan dia. Kalau sikapnya kamu mau tarik-tarik diri ya dari si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi karena nanti kan kamu bisa dianggap sebagai sumber ketidaknyamanan, maka secara alamiah ya, nature-nya ya orang kan akan menghindari ketidaknyamanan. Nah, jadi kamu sumber ketidaknyamanan, maka dia harus menjauh dari sumber itu loh. Ya, karena kamu cinta kok sama dia nih, kok mari lihat ya. Karena kamu tuh sayang sama dia. Gitu. Nanti kamu kalau dipertimbangkan untuk dilepaskan oleh dia, pening sendiri nanti ya. Sakit kepala sendiri kamunya. Seperti itu. Ya, nanti kamu bisa takut-takutnya playing victim. Kamu yang memulai ngediemin dia membiasakan diri dengan situasi diem ini, kemudian kamu ingin diem ini tuh berubah lagi menjadi canda tawa ceria, obrolan-obrolan yang seru, dianya sudah mulai berkurang minatnya dia, akan nanti kamu bilang, wah dia nih ngabaiin aku, lo ya kamu ngajarin dia, kan gitu ya, kamu yang ngajarin dia, kamu yang bikin dia jadi bersikap demikian ke kamu. Nah gitu. Dan sikit-sikit itu tuh yuk gak usah marah-marah gitu ya. Kalau boleh saran, maaf nih ya, sikit-sikit tuh jangan mudah ngambek. Nah seperti itu ya. Kalau untuk main diem-dieman ya, main-main gaya-gaya silent treatment, tarik-tarik diri, jauh lebih pandai orang ini, jauh lebih kuat ini orang ini. Contoh nih, kalau kamu sanggup silent treatment ke dia, katakan itu tuh 2 minggu gitu. Kalau dia tahan ini tuh nanti 2 bulan. Sebenarnya ya kalau kamu mau adu-adu sakti sama dia, adu-adu sakti untuk diem-dieman, mari lihat masih lebih jago lagi ini orang. Gitu loh. Kalau mau main menghindar-menghindar, kalau kamu sanggup kamu menghindar dari dia sebulan, kalau dia sebenarnya itu tuh sanggup dia main menghindar dari kamu 3 bulan gitu. Nah nanti jadi kayak repot sendiri kamunya. Nah seperti itu ya. Kalau orang ini tuh bawaannya udah males heboh ya. Terutama dimulai dari rentang tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan Juni. Males dia itu tuh ceritanya tuh heboh-heboh gitu ya. Males gitu. Males kayak direpotkan dengan harus terus-menerus atau sering-sering ngambil hatinya kamu karena kamu ngambek, karena kamu ngediemin dia gitu. Lama-lama jadi males gitu. Nah jadi hati-hati juga ya bagaimana caranya kamu untuk bertindak gitu lah di relationship sama dia. Nanti pening sendiri kamunya. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra di sana, berikut energi Leo, hadir energi dari Scorpio, ada Sagittarius di situ, Aquarius ada, Pisces ada, untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.